Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang language expression. Oke, kita udah sampai di lesson kita yang keempat. Dan di lesson yang keempat ini, sesuai yang udah aku jelasin di course of review, kita bakalan belajar tentang expression of sympathy and affection. Nah, jadi di lesson ini yang bakal aku jelasin itu adalah ekspresi-ekspresi untuk mengungkapin rasa simpati kita dan juga kayak perhatian kita untuk seseorang. Gimana cara ngungkapinnya? Langsung aja ditonton di video-video lesson aku dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kita langsung aja mulai dari expression of sympathy. Expression of sympathy adalah ekspresi yang diucapkan ketika kita itu merasa simpati. Kita merasa kasihan, kita merasa berduka cita gitu lah terhadap apa yang baru dialami seseorang. Contohnya misalkan temen kamu nih, saudaranya misalkan atau enggak orang tuanya sakit. Nah, kamu kan merasa simpati. Nah, kamu bisa ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan sympathy expression ini gitu. Nah, jadi ini tuh berguna karena dalam hidup kita sering kan nemuin kayak kejadian-kejadian dimana kita tuh pengen merasa simpati, pengen kasihan gitu ke orang. Nah, gimana ngungkapinnya dalam bahasa Inggris? Kita bakalan bahas sama-sama. Oke, ini ada beberapa common expression atau yang umum banget digunain untuk mengungkapkan rasa simpati kita ke seseorang. Misalkan ini yang pertama, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Tapi perlu ditekanin kalau bahasa Inggris itu kan nggak bisa di-translate like literal satu kata per kata, tapi harus satu a whole sentence gitu. Jadi nggak bisa I'm sorry to hear that itu bukan artinya aduh maaf tadi aku udah ngedengar gitu. That's not what I meant gitu. Jadi maksudnya I'm sorry to hear that itu maksudnya itu kayak aduh ikut berduka cita gitu, aduh ikut sedih, kayak kamu tuh ngerasain penderitaannya juga, ikut simpati. Nah, itu kamu bisa bilang dengan ini, I'm sorry to hear that. Jadi bukan karena kamu ngedengar terus kamu jadi minta maaf. No, sorry. Di sini tuh maksudnya kayak kamu tuh merasa kasihan gitu. Oh, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Kamu bisa gunain ketika kamu mau simpati ke seseorang. Ini yang pertama. Atau bisa juga yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini, I sympathize with your condition. Misalkan, your friend's mom is sick. Misalkan kamu bisa ngungkapin dengan ini, I sympathize with your condition. Artinya kamu juga sama ikut turut berduka cita, turut ikut sedih atas kondisi yang dialami teman kamu tersebut. Atau bisa juga kamu ungkapin dengan ini yang ketiga, that's too bad, that's too bad, that's too bad. Artinya sama sih ya, kayak similar meaning sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi aduh sedih banget gitu. Nah, kamu bisa ungkapin dengan ekspresi ini, ungkapan ini. Atau kalau kamu pengen bisa lebih kayak dekat, lebih ngerasa kamu itu dekat sama orang yang kamu kasih simpati ini, kamu bisa ngomong I know how it feels. I know how it feels. I know how it feels. Kayak aku juga tahu yang kamu rasain pasti sedih kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa common expression to show that we feel like sympathy. Jadi kita itu ngerasa simpati sama seseorang. Itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunain, ungkapan yang bisa kita gunain untuk ngucapinnya. Nah, how to respond? Gimana caranya kita ngerespon ketika ada seseorang yang ngomong gitu ke kita? Nah, biasanya kita ungkapin dengan thank you for your support, atau enggak bisa kita praise si orang yang kasih sympathy ke kita itu. Bisa kayak you are really kind, what's nice gitu. Kayak baik banget sih, you are so kind, dan lain-lain. Tapi umumnya biasanya yang biasa dipakai itu adalah thank you ya. Thank you, thank you, thank you for your support, dan lain-lain. Nah, contohnya kita masuk ke dialogue session. Nah, misalkan ini ada Jane and Lucy. Misalkan, ini kata Lucy ini kayak gini. Hi Jane, you look so sad today.
What happened? Nah, ditanyakan kenapa nih si Lucy ini. Hi Jane, it looks so sad today. What happened? Nah, kemudian si Jane-nya nih jawab nih. My brother hospitalized this morning. My brother hospitalized this morning. Nah, berarti ini kan like a bad experience ya. Ini pengalaman yang buruk, kejadian yang buruk yang dialami sama si Jane. Kemudian si temennya ini, Lucy ini pengen ikut bersimpati, ikut sedih gitu, ikut berduka cita juga gitu. Nah, dia ngungkapinnya dengan ini, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Jadi I'm sorry to hear that. Di sini maksudnya bukan maaf karena dia udah ngedengerin itu, tapi ini lebih ke maknanya itu dia mengungkapkan ikut sedih, ikut berduka cita kayak gitu ya. I'm sorry to hear that. I hope he will get better soon. Jadi biasanya ungkapan sympathy ini disertai juga dengan wishes dan harapan. I hope kayak I hope he will better soon. Artinya semoga si kakaknya si Jane ini bisa segera pulih karena kan kakaknya si Jane ini hospitalized atau masuk rumah sakit. So dia ngungkapin ini, I'm sorry to hear that. I hope he will get better soon. Kemudian dijawab sama si Jane-nya, I hope so. Artinya saya juga berharap begitu. And then she said, thank you for your kind words. Artinya dia memuji kayak terima kasih buat kata-katanya, buat supportnya si Lucy ini. Oke, jadi itu dia expression of sympathy. Kamu bisa gunain expression of sympathy yang tadi ketika misalkan ada teman kamu yang sakit, ada teman kamu yang habis kecelakaan, ada teman kamu yang kena musibah, kena bencana, dan lain-lain, kamu bisa ungkapin dengan expression yang tadi. I'm sorry to hear that. Atau bisa juga, I sympathize with your condition. That's too bad. I know how it feels, and etc. Nah, kemudian yang kedua ada expression of showing affection. Nah, setelah kita simpati, kita kan kalau kita udah simpati ya udah gitu. Tapi di sini ada juga ketika kita pengen showing our affection, membuktikan kalau kita itu peduli dan ingin menghibur seseorang, kita bisa pakai ekspresi berikut ini. Contohnya yang ini, are you okay? Ini kayak nanyain kabar, ini lebih ke gak apa-apa, kayak ketika teman kamu udah dilanda bencana, misalkan musibah, terus kamu tanya, are you okay? Ini kayak nunjukin kalau kita itu peduli sama dia, kita care sama dia. Ini kita bisa ungkapin dengan cara-cara berikut itu. Atau bisa juga dengan kata-kata ini, please don't worry, atau don't be sad. Atau bisa juga kayak wishes tadi yang aku bilang tadi, I hope it will be better. Atau I care about you and I am with you. Nah, ini adalah expression, ungkapan-ungkapan yang digunakan to showing affection. Ketika kita pengen ngungkapin kepedulian kita bisa ungkapin dengan cara-cara berikut ini. Please don't worry, don't be sad, I hope it will be better, I care about you and I'm with you, dan lain-lain. Nah, contohnya kayak gini misalkan, Jane, please don't worry too much. I will always help you. Ini adalah ungkapan yang digunain to show her affection. Jadi menunjukkan kalau dia tuh peduli sama temennya. And then dia balas, thank you for your support, Lucy. Nah, ini adalah ekspresi yang bisa digunakan ketika kita pengen ngungkapin rasa simpati kita dan menunjukkan kepedulian kita. Next, practice session. Nah, coba. Ini ada dua kondisi nih, kira-kira apa yang kamu bakalan katain? Misalkan yang pertama, kondisi pertama, your friend lost her phone. Misalkan dia lagi belanja, terus tiba-tiba dia kecopetan, dia kehilangan handphonenya. Apa nih yang bakalan kamu katain? Apa yang bakalan kamu katakan ke teman kamu tersebut? It's the first question. Kemudian yang kedua ini. Second one, your friend's mom is sick. What will you say to cheer her up? Jadi kalau ini kamu pengen ngungkapin affection, showing affection, pengen ngungkapin kepedulian kamu, gimana nih caranya? Nah, kalau ini mungkin lebih ke sympathy.
you sympathize her, and what will you say? Nah, oke. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang lesson keempat ini, tentang expression of sympathy and affection. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan semoga bisa membantu kalian ya. Semoga juga bisa diterapin dan kalian jadi makin keren bahasa Inggrisnya. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.